Selamat datang di Indonesia, negeri yang katanya demokratis, tapi kadang lebih mirip warung kopi. Siapa yang paling keras teriak, dia yang paling didengar. Hari ini kita akan bermain-main dengan satu pertanyaan nakal. Apa yang terjadi jika darurat militer diberlakukan di Indonesia? Jangan buru-buru serius. Anggap saja ini seperti menonton sinetron azab campur reality show. Bedanya, pemerannya bukan artis FTV, tapi pejabat, aparat, dan rakyat sendiri. Semua ikut tampil, entah sebagai korban, penonton, atau figuran. Ceritanya dimulai dari pajak. Rakyat diperas seperti jeruk purut. Bahkan uang jajan anak sekolah bisa saja kena pajak kalau ada aturan baru. Lalu rakyat marah, mulai teriak di jalan. Demo meledak, spanduk bertebaran, orasi keras, dan asap ban terbakar jadi dekorasi kota. Tapi pejabat, mereka menanggapi dengan gaya khas. Sabar, ini demi pembangunan. Lucunya, yang dimaksud pembangunan itu bukan rumah rakyat, tapi gedung baru pejabat dengan kursi empuk, pendingin ruangan, dan anggaran perjalanan ke luar negeri. Kalau rakyat tanya, kenapa pajak makin mencekik? Jawabnya santai, karena rakyat makin patuh. Hal yang paling menyakitkan adalah ketika penderitaan rakyat dijadikan bukti keberhasilan pemerintah. Lalu datanglah momen stand-up komedi dari anggota DPR. Mereka sering sekali mengeluarkan ucapan yang melukai hati rakyat. Kalau harga beras naik, jangan makan nasi tiap hari. Kalau minyak goreng langka, pakai saja minyak kelapa. Kalau gaji kecil, berarti kurang bersyukur. Kata-kata ini bukan sekedar salah ucap. Mereka seperti bensin yang menyiram api emosi. Rakyat yang sudah panas makin terbakar. Kalau ada darurat militer, mungkin DPR bukan dilindungi, tapi diamankan, dikarantina khusus. Bukan untuk keselamatan rakyat, tapi supaya mulut mereka tidak terus menambah luka. Demo besar-besaran pecah, rakyat tumpah ke jalan, aparat tumpah ke jalan, media dibungkam. Lalu terjadilah ritual klasik Indonesia, lempar batu, gas air mata, pentungan, dan teriakan hidup hidup rakyat versus bubar, bubar. Tindakan kekerasan aparat jadi sorotan. Kamera merekam, video viral. Tapi biasanya ujung-ujungnya disebut itu sudah sesuai prosedur. Prosedur apa? Prosedur memukul rakyat sampai meregang nyawa. Prosedur menembak gas air mata ke mahasiswa yang bawa buku, bukan senjata. Di titik ini darurat militer hanya soal waktu. Begitu aparat lelah main kucing-kucingan, solusi yang ditawarkan adalah, sudahlah turunkan tank sekalian. Ketika demo berubah jadi kerusuhan, penjarahan ikut jadi tontonan gratis. Fasilitas umum dirusak, barang-barang dirampas. Ada yang memang marah, ada juga yang numpang ambil gratisan. Dan seperti biasa, muncul teori konspirasi. Ini pasti ada aktor asing. Entah siapa tapi katanya ada negara lain yang membiayai demo. Lucu sekali, kalau rakyat lapar dan marah, dikira karena duit asing. Kalau rakyat diam dan patuh, itu disebut nasionalisme. Di tengah kerusuhan, darurat militer dianggap solusi. Tank turun, tentara patroli, jam malam diberlakukan. Katanya demi keamanan, padahal demi memastikan negara tidak kehilangan wajahnya di mata dunia. Ironisnya wajah itu sebenarnya sudah lama memar karena kebijakan sendiri. Lalu ada episode paling absurd. Anggota polisi yang terluka saat mengamankan demo langsung naik pangkat luar biasa. Rakyat bertanya, kalau kami yang terluka dapat apa? Jawabannya adalah gas air mata kadaluarsa. Inilah panggung teater paling konyol di negeri ini. Ketika aparat dianggap pahlawan hanya karena melawan rakyatnya sendiri. Sementara rakyat yang melawan kebijakan zolim disebut provokator. Jadi bayangkan kalau darurat militer benar-benar berlaku. Pangkat aparat bisa naik seperti saham gorengan. Rakyat ya tetap jadi korban kolateral. Atau bahasa halusnya, statistik. Jadi apa yang akan terjadi jika darurat militer diberlakukan di Indonesia? Jam malam akan mengubah kota jadi sepi.
Tapi bukan karena aman, melainkan karena rakyat takut. Media akan jadi corong tunggal memberitakan bahwa kondisi aman terkendali, padahal di lapangan rakyat masih menjerit. DPR tetap tidur nyenyak, pejabat tetap kenyang, rakyat tetap lapar, 19 juta lapangan pekerjaan cuma mimpi. Ironisnya, darurat militer bukan hanya soal tentara turun ke jalan. Darurat militer adalah bukti bahwa pemerintah sudah kalah dengan rakyatnya sendiri. Karena di negeri ini musuh terbesar bukan asing, bukan separatis, bukan provokator. Musuh terbesar adalah kebijakan konyol, pejabat yang seenaknya, dan logika yang sudah lama pingsan. Jadi kalau besok pagi darurat militer diumumkan, jangan kaget. Itu bukan karena rakyat terlalu beringas, tapi karena penguasa sudah kehabisan cara selain menutup mulut rakyat dengan bayonet.